Berapa lama kita bisa datangkan uang? Nah, dengan law of attraction, kita bisa mendatangkan segala sesuatu termasuk uang itu untuk cepat datang kepada kita. Tapi ada beberapa syarat untuk kita bisa melakukannya dan kita bisa mendapatkan semua itu. Dan tentu saja itu ada beberapa yang harus dilewati dan beberapa yang harus diterapkan. Kalau kita nggak menerapkan salah satunya aja, kita mungkin agak lama untuk mendatangkan uang untuk hadir kepada kita. Namun kita bisa mempelajarinya dari sini, dan sebenarnya metode-metode ini adalah metode yang sangat simpel dan itu bisa digunakan dalam kondisi apapun sebenarnya, bukan hanya untuk uang, dan bisa digunakan untuk aspek-aspek yang lain juga. Tapi kadang kita berpikirnya hanya fokus pada uang. Nah, dengan begitu di channel ini saya banyak sekali membahas tentang bagaimana law of attraction itu untuk menarik uang agar datang kepada kita. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Oke, bener banget ya. Kalau kita bisa mendatangkan uang, tapi kapan uang itu datang? Nah, uang itu datang itu ada prosesnya, bukan sekejap mata. Bukan seperti kita membalikan telapak tangan. Kita harus melakukan berbagai metode dan kita harus menanamkan sesuatu kepada pikiran bawah sadar kita, dan kita akan mengulas apa saja sih yang bisa kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita agar kita memiliki uang dan itu cepat datang kepada kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Nilai uangnya itu bebas saja, teman-teman mau berapa terserah teman-teman. Karena apa? Kapasitasnya lain-lain dan mungkin akan digunakan untuk apa juga berbeda. Jadi semua nggak sama. Dan kita diskusi bareng ya di sini ya. Jadi ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan tentu saja saya menyampaikan ini bukan untuk memaksa teman-teman untuk mengikuti, tapi silakan mau diterapkan oke, nggak diterapkan juga nggak apa-apa, itu hak teman-teman ya. Tapi di sini saya berbagi dan teman-teman mungkin mau belajar dan mau mempelajarinya. Poin yang pertama itu adalah mindset. Nah, bagaimana mindset kita itu tentang uang itu harus kita tanamkan dulu. Kalau mindset kita tentang uang itu adalah sebuah kemudahan dan itu sesuatu yang dengan mudah akan kita miliki, ya tentu saja kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang akan ditimbulkan oleh pikiran bawah sadar kita, yang itu akan memancar ke alam semesta dan menjadi sebuah realita nantinya. Tapi tunggu dulu, ada beberapa aspek juga yang harus kita jalankan. Poin maksudnya ya, ada beberapa poin yang harus kita jalankan, bukan hanya satu poin aja ya, bukan hanya mindset kita bagaimana dulu, kita cara pandangnya luas. Jadi uang itu apa, uang itu akan kita gunakan untuk apa, dan bagaimana cara kita mendapatkan uang. Nah, itu harus kita tanamkan dalam mindset kita. Mungkin kalau teman-teman misalkan sedang nggak bekerja atau memang sedang libur dalam bekerja atau usahanya, ya mungkin karena momen-momen tertentu, mungkin dari efek dari pandemi kemarin juga kena pengaruh. Dari sinilah kita mengubah ya. Jadi kita harus menanamkan sesuatu yang berbeda agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, atau paling nggak kita bisa pulih lagi setelah kita diterpa yang namanya krisis beberapa tahun yang lalu. Jadi kita bisa bangkit dan kita bisa menjadi orang yang penuh kelimpahan lagi. Jadi mindset itu kita juga menanamkan bahwa segala sesuatu itu adalah mudah ya, terutama uang itu mudah kita dapatkan dan kita miliki. Setelah kita menanamkannya, kita harus juga melaksanakan apa yang menjadi prosedurnya. Jadi di sini bukan hanya kita udah menanamkan udah, tapi kita juga memerlukan beberapa syarat untuk mendapatkan itu semua. Jadi biar uang itu datang dengan segera. Yang kedua adalah kita harus evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita melakukan apa? Apa kita hanya berdiam diri setelah kita afirmasi, kita menanamkan bahwa uang itu sesuatu yang mudah kita miliki, atau apapun ya tentang uang, kita harus evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kalau kita udah merasa melakukan sebuah tindakan yang itu membuat kita ini bertumbuh atau membuat kita ini mudah untuk mendapatkan jalan ketika kita menginginkan nilai uang yang sudah kita gambarkan atau kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, kita evaluasi dulu hasilnya seberapa, terus apa aja yang udah didapat, terus bagaimana sih yang harus dilakukan setelah itu. Nah, itu kita harus memikirkannya. Jadi misalkan nih, teman-teman udah memulai usahanya, atau mungkin teman-teman udah berusaha mencari pekerjaan.
Dan dari situ prosesnya masih belum ada perkembangan. Evaluasi lagi, apa sih yang harus kulakukan? Misalkan yang melamar kerja nih, ternyata belum dapat. Ya udah, mulai aja untuk usaha. Terus teman-teman yang usaha, tapi usahanya cuman di sini-sini aja. Coba deh cari nilai lebihnya dari usaha teman-teman itu apa. Kembangkan dan lakukan gerakan-gerakan yang itu membuat usaha teman-teman dikenal. Nah, dengan begitu ya udah, teman-teman udah mempersiapkan diri, udah menanamkan pada pikiran bawah sadarnya. Terus teman-teman sudah melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan. Terus teman-teman juga melakukan perubahan-perubahan dalam melangkah ke depannya ya. Karena apa? Law of attraction itu bergerak juga. Jadi bukan hanya diam di tempat saat kita afirmasi ya udah nanti dapat, bukan seperti itu. Lalu poin ketiga adalah bagaimana cara pandang kita terhadap uang. Nah, cara pandang kita terhadap uang ini bagaimana? Apakah itu sesuatu yang penting? Apakah itu sesuatu yang selalu kita abaikan? Atau itu memang kita butuhkan? Nah, itu juga cara pandangnya harus kita rubah. Bagaimana sih mendapatkannya? Apakah mudah? Apakah sulit? Apakah berliku? Apakah ya melalui segala macam rintangan? Nah, itu cara pandangnya harus kita rubah. Kita fokus aja pada satu titik. Ibarat kuda itu pakai kacamata nggak bisa lihat kanan kiri, ya kan? Dia fokus ke depan. Dalam fokusnya itu, dirinya juga bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri. Nah, dari situ apa? Dia melihat peluang-peluangnya. Tadinya aku menganggap uang itu bukan segalanya, tapi sekarang aku menganggap uang atau cara pandang kita, uang itu adalah sesuatu yang dengan sederhana banget bisa kita dapatkan dan itu kita miliki. Banyak kok orang yang tadinya bekerja dan akhirnya memutuskan untuk pensiun dini dan dia memulai sebuah usaha. Dari usahanya tersebut ternyata penghasilannya itu 3 kali lipat dari apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Yang jelas kita mau belajar dan kita mau berinovasi. Kalau kita udah melakukan itu, maka uang segera datang kepada kita dan itu nanti nggak kerasa. Teman-teman bisa lakukan itu untuk sepanjang masa ya. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, jangan pernah kita berhenti dalam berinovasi. Lalu di poin keempat itu adalah bagaimana perlakuan kita terhadap uang. Nah, saat kita mendapatkan uang, bagaimana perlakuan kita? Misalkan nih, kita pengen penghasilan 10 juta tiap bulan, tapi kita dalam bulan tertentu, mungkin sebelum kita mencapai 10 juta, kita udah mendapatkan entah berapa persennya. Itu bagaimana perlakuan kita? Apakah kita memang merasakan syukur sama dengan nilai yang kita inginkan, atau kita justru mengeluh atau kita malah membuang-buang uang? Dalam artian gini, saking jengkelnya udahlah hambur-hamburin aja buat beli sesuatu atau buat kegiatan yang memang itu tidak produktif atau itu membuat kita justru akan menghabiskan uang. Karena apa? Kita frustasi, kita pengennya 10 juta per bulan ternyata cuman berapa persennya, mungkin 10 persennya, mungkin nggak nyampe. Nah, itu kita putus asa, itu jangan. Perlakuan kita ke uang tuh bagaimana? Misalkan memang bisa kita gunakan untuk mengembangkan yang menjadi usaha kita, ya oke. Atau kita bisa menabungnya dulu. Nah, setelah itu apa? Baru kita kembangkan lagi. Setelah kita bisa mengembangkannya, jangankan 10 juta, mungkin 10 kali lipatnya itu bukan hal yang mustahil. Kita akan bisa dapatkan dengan mudah dan dengan cepat ya. Peristiwa saya mengalami begini. Saat saya pernah bangkrut dan nggak punya apa-apa, yang saya pernah cerita ya, saya jadi kuli, saya jadi driver, dan saya menikmati itu ya, prosesnya bagaimana, dan tiba-tiba secara nggak disengaja ada tawaran dan hasilnya berkali lipat dari apa yang sudah saya tentukan. Nah, itu keren banget. Kita nikmati aja prosesnya bagaimana, terus nanti pencapaiannya juga kita nggak perlu kaku gitu. Pasti ada jalan di mana kita akan mendapatkan semua itu. Ya akhirnya apa? Yang saya lakukan adalah dengan menikmati prosesnya dan saya menikmati apa yang saya dapatkan. Saya bersyukur karena saya minta hanya sedikit, tapi ternyata dikasihnya itu berkali lipat dan itu sangat luar biasa banget. Dan itu lebih dari 10 kali lipat dari apa yang saya minta ya. Dan itu sangat di luar dugaan saya. Oh begini polanya, oh harus dijalankannya begini. Hanya satu kelemahan saya, yaitu saya belum menemukan metode bagaimana merawatnya. Jadi saya lupa yang namanya investasi waktu itu. Dan setelah itu ya udah, begitu usaha saya drop, ya udah semua habis. Bahkan udah dipesan sama temen juga dibilang alokasikan ke hal lain, jangan satu bidang. Itu yang saya lupakan. Dalam artian bukan saya harus membuka usaha baru, tapi entah dibeliin investasi tanah ataupun investasi yang lain, dan itu yang jangka panjang. Nah dengan begitu kita safety, kita ada yang namanya dana cadangan nantinya. Tapi saya lupa, saya mengabaikannya. Karena apa? Udah dibuai nih dengan hasil-hasil yang sangat luar biasa tadi.
Saya berpikir wah nggak habis nih. Apalagi waktu itu pernah waktu kecil saya berpikir bahwa wah duit papa ini nggak bakal habis. Saya berpikiran seperti itu karena ngeliat duit papa saya ini banyak banget ya. Dan habis itu ternyata ya udah, karena metodenya yang salah, pola pikir kita yang salah, akhirnya apa? Semua habis. Bahkan aset satu-satunya rumah saya pun waktu itu ikut saya jual, saya gunakan untuk modal lagi dan habis juga, ketipu ya. Jadi teman-teman fokus aja dengan masa depannya. Jadi jangan kita pernah terbuai dengan bujuk rayu orang lain juga yang misalkan, wih invest di sini nih biar aku kelola. Nah itu biasanya teman-teman yang bekerja di luar negeri. Percaya boleh nggak boleh? Ayo siapa yang bekerja di luar negeri silahkan komen ya. Pasti ada tawaran entah dari siapa. Buka usaha ini loh modalnya sekian, nanti aku yang kelola. Tapi ujung-ujungnya kita balik duitnya udah nggak ada. Usahanya juga itu udah nggak ada juga. Itu sering dialami ya. Terus teman-teman yang pensiun misalkan dari pekerjaannya, biasanya nanti akan ada tawaran, udah invest di sini aja, ayo ikut investasi ke perusahaanku, nanti hasilnya seperti ini. Nah kita diberi janji-janji yang itu muluk-muluk ya, gede gitu ya bagi hasilnya, tapi kenyataannya song. Nah itu teman-teman harus berhati-hati ya, jangan pernah ikut apa yang dikatakan orang, apa yang diberikan orang kepada kita yang itu sifatnya gak realistis. Dalam artian misalkan kita nabung 100 juta nanti bunganya tiap bulan 10-20%, itu bohong ya. Jangan pernah seperti itu, jangan ikutan. Lalu di poin kelima adalah jangan pernah tentukan waktunya. Kadang ada orang gini ya, memikirkan sesuatu atau dia menginginkan uang cepat datang, tapi menentukan waktunya. Waktunya ini kapan? Biasanya ada yang bulan depan, ada yang berapa bulan lagi, ada yang di tahun ini, misalkan seperti itu. Kalau kita menentukan waktunya yang tadinya kita mau dapatnya lebih cepat, itu biasanya malah justru nggak jadi. Karena apa? Kita udah memaksakan waktunya, itu nggak boleh. Jadi kita fokus aja dengan apa yang sudah kita programkan pada diri kita. Mau dapatnya cepat, mau lama, pokoknya nikmati aja. Lakukan evaluasi dan perbaiki, lalu kita inovasi. Kalau kita udah melakukan inovasi, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu dengan cepat. Jadi jangan pikirkan waktunya. Kalau kita memikirkan waktunya, otomatis apa? Kita ini merasa tertekan, kita memiliki tekanan. Teman-teman bisa nonton deh film Facing the Giant. Di situ ada orang bermain football yang sedang latihan dan itu mau melawan tim paling kuat di kotanya. Tapi sama pelatihnya apa? Ditutup matanya dan dia disuruh membawa beban nih yang berat nih temennya untuk merangkak ke lapangan. Ternyata karena dia nggak melihat atau dia nggak menentukan waktunya dalam materi kali ini, itu justru dia melebihi dari apa yang ditargetkan oleh sang pelatih. Luar biasa banget. Kalau kita udah menentukannya, wah jauh banget atau wah gak nyampe-nyampe, nah itu bahaya banget. Kita tanamkan pada diri kita bahwa kita bisa memiliki uang sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Kalau ada orang bilang sama-sama diuji, ada yang bilang miskin itu ujian, kaya itu ujian. Pilihlah kaya saja kalau sama-sama diuji. Karena apa? Dengan kaya kita jauh lebih bermanfaat lagi. Sukses berkelimpahan.